Ketua kelas Sugianto, silakan memimpin doanya. Mari teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan olahraga di halaman SMK Negeri 1 Ketapang. Anak-anak sehat semua? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Alhamdulillah. Sigit, gimana keadaannya? Tanganmu masih sakit apa tidak? Kemarin katanya jatuh dari motor. Sudah baik kan, Pak? Oke, baik. Pada pagi hari ini Bapak akan memberikan materi tentang senam lantai guling depan. Namun sebelum itu kita melakukan pemanasan dulu. Yuk kita melakukan pemanasan. Ya, cukup. Sebelum Bapak mempraktekkan senam lantai, kira-kira anak-anak ada yang sudah tahu tentang pengertian senam lantai? Ya, bagus. Melita, jawabannya bagus. Dua, ada yang tahu tentang senam lantai guling depan? Oke, gimana? Oh, ya jawaban Anda masih Bapak tambahin ya. Guling depan adalah guling ke depan dengan menggunakan bagian atas belakang badan, yaitu tengkuk, punggung, pinggang, dan panggul bagian belakang. Latihan guling depan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu guling ke depan dengan awalan sikap berdiri dan jongkok. Oke. Yang ketiga, apa manfaat melakukan senam lantai? Sigit, gimana? Oke, ya jawabannya bagus. Ya, baiklah anak-anak, Bapak akan mempraktekkan senam lantai guling depan. Jadi tolong perhatikan nanti setelah Bapak melakukan contoh gerakan senam lantai guling depan, maka anak-anak harus mempraktekkan satu-satu. Oke, yaitu guling depan. Bapak akan mempraktekkan. Yang pertama, berdiri tegak, kedua tangan lurus di samping badan. Kedua, angkat kedua tangan ke depan, membungkuk badan, membungkukkan badan. Ya. Ketiga, letakkan kedua telapak tangan di atas matras. Posisi kaki lurus. Keempat, siku ke samping. Masukkan kepala di antara kedua tangan. Ya. Sentuh bahu ke matras. Terus berguling ke depan. Lipat kedua lutut. Tarik dagu dan lutut ke dada dengan posisi tangan merangkul lutut. Sikap akhir guling depan dan jongkok, kemudian berdiri tegak lagi. Ya, gitu. Sudah paham? Tadi yang Bapak praktekkan atau contohkan, anak-anak? Sudah, Pak. Sudah. Ya, sekarang dimulai dari baris pertama, kecuali Eko, kecuali Sigit. Tidak perlu melakukan karena tangannya masih sakit ya. Ya, mulai. Ya, cukup. Semuanya. Dani. Ini Dani kenapa ini? Gerakan guling depannya kok kurang benar? Iya, Yanuar. Pak. Dia bercanda terus itu, Pak. Ya. Yanuar kenapa Pinggangnya ini? sakit. Pinggangnya sakit Oke, katanya, Pak. oke. Yanuar kenapa? Kok kurang bisa Pinggangnya melakukan? sakit, Pak. Pinggangnya, Pak. Nah, ini Melita tidak pernah, malah tidak melakukan sama sekali. Ini gimana ini? Kenapa Melita? Sakit, Pak. Takut lagi ya? nggak enak badan. Oke, oke.
Untuk Dani, Yanuar, Melita, silahkan melakukan gerakan guling depan dengan dibantu teman-teman ya. Jadi kalau Melita kan sakit, Pak. Melita kan sakit, Pak. Ya, Yunita kan nggak bisa melakukan karena takut. Kepalanya sakit, Pak, kalau guling, Pak. Sakit. Nanti tak bantuin ya, Pak. Oke. Kalau sakit, jadi ini gimana ini yang sakit? Bis, cuman memperhatikan aja ya. Kepalanya, Pak, saat berguling Ya, Pak. kepalanya sakit, Pak. Iya, Pak. Lemes, Pak. Oke, yaudah. Jadi kalau yang tidak bisa melakukan itu teman-temannya harap membantu. Terus setelah melakukan kegiatan senam lantai ini, marilah kita melakukan pendinginan atau untuk melemaskan otot-otot kita. Yuk, mulai. Oke. Dari materi yang Bapak sampaikan, siapa yang belum paham? Alhamdulillah kalau sudah paham semua dan bisa mempraktekkan gerakan guling depan. Baik, Bapak akan memberikan pertanyaan. Yang pertama, bagaimana perasaanmu setelah melakukan guling depan? Ya, anak-anak, bagaimana perasaan anak-anak setelah melakukan guling depan? Gimana ini Pak Topik? Setelah melakukan guling depan gimana Topik? Badannya sakit semua, Pak. Kepalanya pusing, Pak. Badannya sakit, Pak. Yosep ini gimana Yosep? Iya, Pak, pegel-pegel. Oke. Ya siap, Pak. Udah, Pak, tadi. Ya, oke. Yang kedua, keterampilan apa yang dibutuhkan dalam melakukan guling depan? Ya, bagus. Demikian materi pada pagi hari ini. Bapak ucapkan terima kasih kepada anak-anak atas antusiasnya dan partisipasi telah mengikuti pembelajaran pagi hari ini dengan semangat yang luar biasa. Silakan Ketua kelas memimpin doa. Yuk, Sugianto. Mari teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pertemuan pada pagi hari ini Bapak tutup dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi saya terlambat ya, Pak Willy. Iya, Siapa? siapa, Pak? Biasa, Pak. Saya tadi terlambat ada. Ya. Setelah saya saksikan berteaching ini, seharusnya di dalam menyampaikan pelajarannya Suaranya kurang keras, Pak. Anggap Nggak apa-apa, Pak. Lumayan karena speakernya Pak Marno. Oke, lanjut, Pak. dalam menyampaikan teaching seperti ini, sebaiknya jangan dianggap untuk main-main karena ini serius, ya. Karena kita menyampaikan materi kepada anak-anak, walaupun ini anggap kawan ini anak-anak, tapi kita nganggapnya serius. Jangan untuk bercanda yang main-main, karena kita kan
di sini nantinya kita kan sebenarnya kan kita menyampaikan pelajaran itu gitu. Kalau nanti bercanda-canda, nantinya juga kan terakhir gimana? Itu Pak Willy. Di samping itu saya amati sering memanggil Bapak Ibu guru. Harus ya itu wajar lah karena ini kawan kita. Udah biasa kesalahan seperti itu ya. Saya juga dulu seperti itu karena kita sesama kawan, ya kan. Di samping itu juga tadi ada yang menyampaikan LKPD-nya dikasih ke depan duluan, di depan duluan. Kalau nggak salah. Sebenarnya dikasih dari awalan juga nggak apa-apa sih. Nanti mengembalikannya kalau udah selesai gitu pelajaran, begitu aja nggak apa-apa. Ada yang akhir, ada yang awalan ngasih. Sebenarnya nggak apa-apa. Yang penting di sini ada urutan-urutan, ada penutup, ada refleksinya, itu aja untuk mengingatkannya. Terima kasih. Itu aja koreksi dari saya. Silakan Pak dosen dilanjut. Pak Willy masih di mute. Masih di Oh iya, mohon maaf. Terima kasih Pak Marno. Terima kasih untuk masukannya. Kesimpulannya adalah Bapak Ibu, ketika kita menyampaikan materi, maka kita sendiri sebagai penyampai materi harus bisa fokus. Mungkin kata lainnya adalah serius, tapi saya memilih kata lebih fokus untuk materi. Sementara kalau untuk anak-anak, memang tugas kita adalah untuk menenangkan bila mana di lapangan ada anak-anak yang memang ribut atau kurang serius mengikuti dan seterusnya. Terima kasih Pak Marno. Berikutnya silakan Pak Ade. Pak Willy. Halo. Iya. Sebetulnya kalau untuk anak-anak itu karena situasi di sekolahan pasti ada yang seperti itu Pak Willy. Tapi ya masukan untuk Pak Marno, kita untuk baik lagi nggak apa-apa. Tapi kan itu nanti ke depannya anak-anak ada kita mengalami anak yang seperti itu Pak Marno. Anak yang berkebutuhan khusus yang waktu itu kita sampaikan di LK waktu itu kan ada hal-hal seperti itu Pak Marno. Oke Pak Dani, maaf. Iya benar yang disampaikan Pak Marno. Yang serius adalah kita yang penyampai materi. Sementara anak-anak memang ada yang memang seperti itu. Iya, saya simpulkan begitu ya. Oke, selanjutnya langsung ke Pak Ade. Pak Willy. Yang Baik, menyampaikannya. Memang pelaksanaan di lapangan tidak akan tergantikan oleh media apapun lah gitu ya. Apalagi misalnya di kolam renang hanya cara mengajarnya ica-ica ya. Nah ini simulasi ini ica-ica ya. Makanya masih terkesan oleh Bapak bahasanya juga kurang pas, masih bahasa pasaran ya. Nah kemudian masih ada main-mainnya gitu. Karena situasinya begini, coba kalau di lapangan ini, ya insya Allah lebih bagus gitu ya. Jadi karena ini masih baru latihan ya, latihan. Nah nanti di ujian nanti harus diperbaiki. Soalnya Bapak tadi menemukan masih ada gurau. Nah ya, guru tidak bisa gurau, tapi suasana bermain itu kalau dibutuhkan memang perlu. Tapi gurauan antara guru dengan anak juga jangan sampai ada kalau. Terus yang Bapak catat tadi itu
masih tidak mendekati ke realnya gitu ya. Kalau dengan hanya simulasi begini, realnya tidak jelas. Jadi kalau hanya dengan bahasa tadi tidak diikuti dengan bahasa gerak, itu akan lebih susah menangkapnya. Apalagi namanya anak-anak ya. Itu. Jadi media ini kalau berubah dari dulu tidak bisa digantikan oleh media ya, seperti ini. Ya. Kontrol ada tidak? Kalau ada anak kesalahan itu langsung dikontrol kan sulit. Dengan kalau langsung kenyataan praktik itu memang iya, itu mas. Dengan daring ini jelas yang namanya keterampilan ini tidak bisa tergantikan gitu. Tapi minimal mendekati ya boleh saja gitu ya, daripada tidak. Sedangkan tujuan yang harus dicapai itu apa namanya, aktivitas geraknya supaya bagus, kebugarannya bagus, tampilannya bagus, ini akan memang sulit. Dan Bapak alami kemarin yang kuliah merdeka itu yang dari Jawa itu, iya, hanya akhirnya dia harus mempelajari sendiri. Lihat contohnya atlet misalnya, dari renang standar renang yang bagus itu ya atlet. Sedangkan dia melakukan itu kan tidak langsung kita koreksi, ternyata tidak mudah itu, masih terulang lagi waktu pretestnya begitu ujian juga masih tidak banyak perubahan. Walaupun oleh kita udah diberi masukan itu, kakinya kurang dan seterusnya. Dan itu ya. Nah, kemudian satu hal lagi, menurut Bapak, aktivitas gerak itu supaya bisa terserap dengan baik ya dan tidak mengurangi kesalahan atau menghilangkan kesalahan itu harus dari tahapan pembentukannya itu tuh. Misalnya tadi yang roll supaya tidak cedera ini harus dibentuk dulu dari sikap awalnya, pelaksanaan dan seterusnya. Jadi kalau urutan itu tidak diperhatikan itu risiko cederanya tinggi gitu ya, apalagi yang lebih sulit itu. Gitu. Terus apalagi tadi yang nih contoh-contoh bahasa yang Bapak tadi, ada banyak yang berkata oke itu kan bahasa apa itu kan? Kemudian ada lagi gimana? Nah, itu makanya salah satu apa namanya komunikasi yang bagus tetap kalau namanya di formal itu jangan pakai bahasa-bahasa pasaran ya. Oke. Sampai gimana tadi? Bagaimana, gimana, jangan sampai gimana. Jadi bahasa lisan dengan tulisan memang berbeda. Tapi di dalam formal ini gunakanlah seorang guru itu menggunakan bahasa yang baku ya, gitu sehingga tidak salah persepsi. Terus bahasa ibu boleh dipakai itu untuk kelas-kelas rendah, kelas 1, kelas 2 boleh. Tapi kalau udah di atas kelas 3 ke atas gitu ya, yang sudah ini harus menggunakan bahasa formal. Nah, ini mohon maaf kebetulan Bapak juga sarjana saya. Kalau di formal itu seperti pengajaran ini ya kita paling tidak mengurangi kesalahan berbahasa itu sedikit mungkin lah gitu ya. Bapak juga masih keseleo karena masih keseleo untuk bahasa-bahasa tidak baku masih muncul gitu. Oke, tuh Bapak juga oke kan? Harusnya tidak boleh itu bahasa oke tidak boleh. Nah itu karena lingkungan kita mempengaruhi itu sehingga ini. Tapi yang jelas tadi jangan waktu belajar masih ada yang main-main. Ini nih udah bukti ini daring ini banyak anak-anak membohongi kita gitu. Kameranya dimatikan misalnya dan seterusnya ya, sehingga tidak bisa kontrol. Tadi Bapak lihat model Pak Sugianto senyum terus itu, Pak Sugianto ngajarnya senyum terus itu. Terus tadi siapa lagi Pak Dani, Pak Henry, nggak serius kelihatannya ya, karena ini ica-ica ini, ya tahu ica-ica bahasa daerah ini yang Bapak tahu ica-ica. Hanya simulasi itu berarti ica-ica kan, tidak yang realnya gitu, tidak keluar. Makanya tadi tidak terlihat komunikasinya, bahasanya itu tidak bisa ditangkap oleh murid pastinya, oleh Bapak saja tidak bisa. Makanya berbahasa di gerak itu bahasa geraknya itu harus muncul gitu.
ya muncul role misalnya, sebenarnya harus ada, jangan hanya suaranya saja, ya. Mungkin untuk kita bisa memahami, tapi untuk anak-anak ya lebih susah itu. Itu saja mungkin dari Pak Marlon tadi. Terima kasih Pak Marlon sudah memberi masukannya yang real ya. Ternyata Iya, Pak. guru olahraga itu Tapi Pak, iya, tapi itu tadi saya amati itu ada yang serius itu, yang tolak peluru tuh. Itu cara penyampaiannya serius itu. Siapa itu tadi? Iya. Nah, iya. itu Iya, kelihatan ada. kayak Yang ada, kan kita koreksinya yang kurang itu. Siapa itu yang nyampein materi tolak Pak peluru tuh? Yanuar. Pak Yanuar. Kelihatan Kalau yang seperti bagusnya jangan ngajar, diungkap benar. malah. Hal ini yang bagusnya jangan diungkap, karena yang bagus lanjutkan, yang kurang bagusnya diungkap supaya nanti ujian lebih bagus lagi. Begitu, siap tidak kan? Ya Pak Marno nanti tolong pantau lagi. Pak Willy, kapan kita ujian teachingnya? Ujiannya? Pak Willy. Halo Pak, iya Pak. Iya, kapan kita ujian ini? Sore ini langsung? Sudah yang ini Pak. Jadi kita via daring dan 12 orang hanya 150 menit, maka teknisnya kita buat hanya simulasi nih Pak. Udah selesai. Iya, sudah Pak. Hari ini selesai. Sore tidak ada lagi. Tidak ada Pak. Kami nanti asinkronus itu mengerjakan mengedit videonya ini, terus nanti mempersiapkan satu lagi aksi evaluasi untuk RPP yang kedua Pak. Jadi hari ini tuh upload dua tugas, yang satu itu link video yang peer teaching via daring ini, terus satu lagi itu nanti masih mengevaluasi yang RPP satunya Pak. Jadi ada dua Pak. Kalau peer teachingnya selesai ini Pak. Hari ini terakhir ini. Jadi sore masih ada gitu Pak Willy? Masih ada sore ini? Untuk Vkonnya tidak ada Pak. Tidak ada Pak. Yang Bapak nggak bisa baca jadwal ini, jadwalnya. Vkon selesai Pak hari, sudah jam ini Pak. Nanti jam berikut kami sendiri yang mengerjakan tugasnya Pak. Oke lagi. Ya. Baik gitu ya. Pak Marno tetap masih pantau, beri masukan juga ya. Ya, tutup Pak. Nilai-nilainya itu selesai. ya. Iya Pak. Iya. Sudah selesai Pak. Oke, ya. Baik, terima kasih. Kita tutup dulu ya. Ya, tutup. Kembalikan Pak Willy. terserah nanti. Oh iya. Baik, terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Pak Marno sudah membantu kami ya. Iya. Baik. Ya, tutup Pak Willy. Ya, sebentar Pak. Baik Pak Ade dan juga Pak Marno, nanti ketika menilai untuk rubrik sudah ada di LMS, khususnya untuk dua tugas hari ini. Yang jelas untuk hari ini peer teachingnya itu bentuknya daring dan udah selesai seperti ini. Yang pertama. Yang kedua, sebenarnya untuk peer teaching hari ini penilaiannya adalah nanti monggo Bapak Ade dan juga Pak Marno nanti menyesuaikan rubrik di LMS. Arahnya adalah kalau waktu cukup kita sampai praktik, tetapi kalau tidak cukup itu memang belum sampai praktik. Tapi poin-poin dalam peer teaching ini pertama adalah tujuan materi, tujuan pembelajaran, terus ada pendahuluan itu, lalu ada kegiatan inti sampai dengan penutup, itu ada penilaian-penilaian apa yang muncul di sana. Sehingga untuk peragaan memang diminimalis, kecuali memang ada RPP yang materinya singkat, itu sempat seperti Pak Yanuar tadi, supaya nanti persepsinya arahnya sama. Bukan karena teman-teman yang lain itu tadi tidak mau praktikan, tetapi memang arahnya adalah kalau teman-teman materinya padat, maka yang penting urutannya tadi mulai dari materi, tujuan sampai dengan semua penilaian, 3 tahap itu ada, tapi ada penilaiannya di dalam. Mungkin itu saja. Dan terakhir, terima kasih sekali lagi untuk Pak Ade, Pak Marno sudah mendampingi kami
ya sudah mendampingi kami dari awal, bersedia menunggulah ya. Tetapi akhirnya sudah sampai bagian akhir. Terima kasih sekali lagi, dan untuk Bapak Ibu kita juga setelah ini akan segera menyelesaikan tugas-tugasnya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, tapi pun. Ya pun. Oke. Foto dulu. Ya. Pak Sigit tolong di stop ya, record. Ya, recordnya di stop dulu. Pak Sigit masih unmute. Apa? Caranya Pak? Ya, Pak Sigit. Di tempat yang record yang di bawah tengah, Pak Sigit. Bawah? Ya, di bawah bawah apa, Pak? yang ada record, di bawah record yang ada tulisan record, stop record. Oh, stop record ya? Iya.